One Kawan TV1. Ya, jadi selama ini ya, saya salah satu orang yang berjuang untuk menegakkan demokrasi di negeri ini. Ya, banyak hal yang kita lakukan untuk itu. Nah, dalam konteks sekarang, laporan kami di Polda Metro Jaya terhadap pelanggaran yang kami duga kuat itu melakukan pelanggaran pada undang-undang nomor 28 ya tahun 1999 adalah terjadinya korupsi dan nepotisme. Nah, semangat perjuangan tahun 98 itu ini sebetulnya melakukan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Ya, ini juga perjuangan kita semua. Nah, hari ini saya ingin menyatakan kepada polisi bahwa ini kasus harus diteruskan karena jelas ada undang-undang yang dilanggar itu. Yang kedua, ada perpres yang secara tegas juga mengatakan bahwa tidak boleh pejabat negara mulai dari tingkat camat sampai menteri gitu untuk terlibat di dalam bisnis. Ya. Seperti umpamanya kita ingin menjadi anggota komisi aja, ya misalnya komisi di negeri ini, itu ada akta integritas yang harus dibuat. Salah satu adalah melepaskan diri kita dari semua unsur-unsur bisnis, gitu, supaya tidak ada konflik of interest di sana. Nah, saya ingin menguji sebetulnya ini undang-undang efektifkah sekarang berjalan. Kalau kita lihat dari perjalanan undang-undang nomor 28 ini, pernah ada kasus sebetulnya di Sumatera Selatan, daerah Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu, itu seorang bupati kena ini, gitu. Nah, artinya ada jurisprudensinya. Jadi sangat mungkin kita melakukan uji kembali undang-undang ini. Nah, soal fakta-fakta, saya kira yang pertama ada basic hukumnya, ya. Yang pertama ada TAP MPR, ya, nomor 108 ya, tahun 98 ya. Kemudian lahirlah kemudian undang-undang nomor 28 tadi ya tahun 99 juga tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tadi. Kemudian muncul juga undang-undang nomor 31 tentang tipikor ya, tentang tipikor. Jadi sebenarnya dalam lengkap ini tinggal negeri ini mau nggak hukumnya tegak. Untuk apa tegak? Untuk sejahtera. Ya. Jadi kalau hukum tidak tegak pasti tidak sejahtera bangsa ini. Nah, mulai kapan kita mau memulai itu? Kebetulan kasus PCR ini menurut saya di saat kita juga lagi susah. Terasanya pemerintah membiarkan juga ini perdagangan PCR yang cukup mahal menurut kami ya. Gitu. Nah, dan itu bukan kami saja, dalam bentuk protes hampir semua elemen rakyat itu protes. Nah, mudah-mudahan ya Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya sepakat dengan apa yang menjadi cita-cita kita semua, cita-cita demokrasi. Saya kira ada impres presiden ya, impres yang juga menjelaskan bahwa semua aspek semua institusi yang terkait di dalam pemerintahan ini tidak boleh ikut bisnis. Itu tegas presiden impres. Nah, sekarang mari kita uji itu aja. Saya siapkan ini TAP MPR tahun 98, kemudian saya juga siapkan undang-undangnya bahwa ini ada, ya. Ini bukan mengada-ada, ini ada di barangnya. Dan kita akan berikan ini sebagai bukti. Ya.
kemudian perpresnya, supaya polisi juga baca. Ya itu. Kemudian beberapa yang sangat mempengaruhi kami adalah mempengaruhi saya paling tidak adalah berita-berita yang tidak pernah dibantah. Bahkan ada pengakuan dari saudara Luhut sendiri, ya, bahwa dia memang ada di dalam perusahaan itu, ya, yang tergabung dalam PT GSI. Jadi menurut saya itu sudah bukti adanya kolusi, saya kira. Untuk pendampingnya nanti kita juga siapkan beberapa berkas tambahan lain dari yang kemarin, karena beberapa berkas ini sudah masuk kemarin. Nah, ini berkas tambahan yang baru, dan hari ini mungkin akan lebih bercerita banyak mengenai dasar hukum, karena dasar hukum yang digunakan sekarang ini untuk melakukan laporan adalah undang-undang yang sangat langka dan jarang sekali dipergunakan. Jadi banyak terjadi perdebatan dengan penyidik karena baik penyidik maupun hakim sendiri menunjuk penafsiran masing-masing mengenai undang-undang ini. Akan tetapi perbuatan korupsi dan nepotisme yang sudah terjadi itu menjadi fakta yang tidak mungkin diingkari. Soalnya bagaimana menegakkan hukum untuk mengeksekusi pelanggaran pidana itu. Keluar sini ya. Bang, bagaimana hasil pemeriksaan hari ini? 24 pertanyaan yang isinya yang saya suka adalah saya sempat menyerahkan semangat dan dasar hukumnya. Jadi itu paling penting, yaitu TAP MPR nomor 18 1999 sama Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 itu isinya tegas, sama Perpres juga yang khusus COVID ya tahun 2020 itu semua mengandaikan bahwa apa yang kami laporkan itu menjadi benar gitu. Karena terjadi nepotisme dan kolusi. Itu yang paling penting, bahwa fakta-fakta tentang pelanggaran itu sebagian detailnya memang kami tidak tahu. Umpamanya kapan mereka rapat, kemudian berapa keuntungan yang mereka peroleh, apakah ada audit yang kalian dapat. Nah, itu tak mungkin kami dapat. Tapi informasi dari media sosial maupun media mainstream yang muncul sampai hari ini tidak terbantahkan. Jadi tinggal bagaimana di pihak kepolisian melakukan pembuktian lebih dalam, dan itu bukan tugas kami ya. Dia harus panggil pihak-pihak yang menjadi dasar ini kami, hukum kami, termasuk yang media ya. Karena nggak bisa dia terjemahkan sendiri juga. Nah, mereka akan melakukan gelar perkara nanti setelah saksi pelapor itu selesai. Jadi hari ini mulai dari kemarin sampai hari ini itu bagian dari penyelidikan saja. Gelar perkara itu apa, Bang? Gelar perkara itu nanti dari seluruh keterangan-keterangan itu nanti digelar, kemudian ya disamakan persepsinya atau dipertentangkan. Nah, nanti akan diundang juga pihak-pihak yang kami sebutkan. Kalau itu nanti disimpulkan tidak layak menurut mereka, ya ini akan dimonir tutup. Tapi kalau ini lanjut, ya akan ada penyidikan gitu. Itu artinya selanjutnya tentu dibawa ke ranah pengadilan lewat kejaksaan. Untuk saya hari ini saya merasa happy aja. Itu yang penting, Bang. Kemudian mereka tidak terlalu ngotot untuk mengejar
Mereka hanya memberi pertanyaan saja, saya bebas menjawab atau tidak menjawab. Ya. Saya menjawab semua. Ada 24 pertanyaan. Saya kira sama dengan pelapor. 24 pertanyaan. Adakah nanti pemanggilan selanjutnya untuk Abang Pasca sendiri? Saya tanya, mereka bilang kita selesaikan dulu saksi pelapor. Kalau besok Sandarkia itu dianggap cukup, maka selanjutnya gelar perkara. Artinya kemungkinan saya tidak dipanggil lagi. One TV 1